Tuh, kalau bisa barang bertaruh nyawa juga Bu ya, karena waktu COVID yang sedang happening itu kan. Aduh, COVID happening ya. Tiap bulan itu kan kita, kalau orang lain malas untuk di swab dan lain-lain, kita kan harus selalu swab Bu. Apa nih Pak yang jadi motivasi Bapak untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak? Penasaran nih. Penasaran, oke. Penasaran. Saya merasakan bahwa, yuk hayu gitu ya. Tapi kalau sekarang hal yang baru yang saya rasakan adalah bagaimana saya melatih anak itu atau belajar di kelas itu dengan penuh kesabaran bahwa mereka itu akan berkembang tahap demi tahap. Ini Pak, pertanyaan sederhana sebenarnya, tapi mudah-mudahan dijawab dengan luar biasa ya. Menurut Bapak penting gak sih mengikuti program guru penggerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Guru penggerak adalah seorang katalis perubahan di dunia pendidikan yang mana harus mampu memimpin pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Cianjur untuk jenjang SMA dan SMK, Bapak Jajat. Selamat pagi Bapak Jajat. Selamat pagi Benci. Iya, terima kasih Pak udah hadir menyempatkan waktunya untuk hari ini. Bapak, banyak mungkin ya dari penonton Cadisdik ini yang belum tahu siapa Bapak, dari mana, mengajar apa, dan guru penggerak angkatan keberapa. Boleh diperkenalkan? Oke, baik. Nama saya Jajat Munajat Wahidi. Saya berasal dari SMA 1 Sukanagara. Saya mengajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Betul, Ibu, bahasa Guten Morgen. Morgen, Ibu. Ich bin Sri Nurbayati, Pak. Hai Sujajat. Biasa. Saya guru penggerak angkatan 2. Kebetulan secara waktu itu setelah diangkat di Lokakarya 7, kebetulan kita berkumpul rekan-rekan kemudian memilih saya sebagai koordinator untuk angkatan 2. Oke, jadi Bapak Jajat ini mengampu bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Sukanagara dan koordinator guru penggerak angkatan 2 untuk jenjang SMA SMK, betul ya Pak ya? Ditambah SLB Ibu. Ditambah SLB juga, ya, luar biasa. Ya. Oh ada guru penggerak dari SLB. Ya, karena memang angkatan 2 itu. Untuk bukan untuk angkatan 2 ya, tapi untuk semuanya itu yang di bawah Disdik berarti kan 3. Iya betul, saya setuju itu. Oke Pak, berkaitan dengan guru penggerak kan lagi happening banget tuh ya. Sekarang juga banyak sekali yang berbondong-bondong ikut guru penggerak, dan Bapak tergerak di awal, luar biasa, sesuai dengan slogannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Apa nih Pak yang jadi motivasi Bapak untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak? Penasaran nih. Penasaran, oke. Penasaran. Jadi saya selalu penasaran terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi apakah guru penggerak ini seperti apa yang bisa saya dapat dari program pemerintah ini, begitu Bu. Ternyata wow luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi pendidikan guru penggerak ini adalah salah satu pendidikan yang terlama bagi saya Ibu ya. Juga memiliki materi yang belum pernah saya dapat di diklat saya sebelumnya. Oke, jadi ini pendidikan yang sangat luar biasa yang memang materinya belum pernah ada ya di diklat sebelumnya nih Pak. Hanya itu saja Pak motivasinya? Itu yang paling yang paling terbesit di kepala saya untuk saat itu begitu. Karena penasaran. Perjuangannya gimana Pak ketika mendaftar untuk, katanya kan sulit banget tuh, ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilalui, ada beberapa tahapan yang memang harus dilakukan secara sungguh-sungguh gitu, mengingat saingannya kan seluruh Indonesia ya Pak. Betul. Gimana Pak? Tahapannya mungkin agak sedikit berbeda Ibu ya, kalau dibandingkan dengan tahapan di angkatan sekarang. Iya. Karena waktu itu kami setelah mengisi esai, begitu kami diharuskan mengikuti tes holistik Ibu. Ya seperti tes CPNS saja begitu. Luar biasa. Ya kita tahu lah tes CPNS itu seperti apa Ibu ya. Seperti itu, ada matematika, bahasa Inggris dan lain-lain begitu. Kemudian tes wawancara gitu ya. Kemudian meyakinkan bagaimana kepada pewawancara bahwa
kita itu adalah yang layak untuk mendapatkan porsi tersebut begitu. Dan saya yakini pun setiap guru penggerak itu mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki dedikasi tinggi, dan yang satu yang pasti mereka yang ingin berubah menjadi katalis perubahan di dunia pendidikan. Setuju ya Pak? Setuju. Oke. Jadi berarti ketika tahap 2 itu ada 3 tahapan seleksi mungkin ya. Portofolio, yang berkas, kurikulum PT, mengajar, wawancara, dan ada tes skolastik. Oke, dan akhirnya Bapak lolos. Berapa lama tuh Pak pendidikannya menjadi guru penggerak angkatan 2 itu? Kebetulan mungkin kami di angkatan 1, 2, 3 di sini adalah yang paling lama ya. Secara pendidikan begitu, tanpa adanya jeda waktu 9 bulan Ibu. 9 bulan, 10-nya dapat sertifikat. Kita di tengah Covid ya Bu ya. Di tengah Covid. Jadi full daring. Ada beberapa beberapa lokakarya yang dilakukan secara daring, tidak full jadi gitu. Tapi minimal ketika Covid banyak yang tidak produktif, tapi guru penggerak ini sangat produktif sekali ya, memiliki ilmu, wawasan baru, dan berakhir dengan sertifikat guru penggerak itu sendiri. Kita bertaruh ini Bu ya, waktu itu kalau bisa bertaruh nyawa juga Bu ya, kan waktu Covid yang sedang happening itu kan. Covid happening ya. Tiap bulan itu kan kita, kalau orang lain malas untuk di swab dan lain-lain, kita kan harus selalu swab Bu untuk mengikuti lokakarya secara luring. Oke, tapi ada nggak sih Pak momen-momen yang ketika ternyata harus lokakarya ternyata positif gitu? Ada temennya ada tapi beberapa temen yang sampai hari ini masih ada orang. Masih ada, alhamdulillah. Saya ngeri Pak, soalnya saya juga penyintas Covid 3 kali Pak. Gitu. Ini tuh ya S3 Pak, S3 Covid. Oke. Bahkan ada yang rekan saya itu sambil, Ibu Rani ya tahu ya? Iya, tahu beliau luar biasa. Beliau itu sambil, waktu itu lokakarya 1 itu hamil 9 bulan beliau sedang mengandung waktu lokakarya pertama. Tapi alhamdulillah lulus kan? Alhamdulillah. Berarti berjuang guru itu harus dicontoh ya. Tidak ada hambatan untuk seorang ibu juga bisa berkarir dan bisa juga menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Nih Pak, berkaitan dengan guru penggerak ini, Bapak kan sudah menempuh pendidikan 9 bulan dengan proses seleksi yang begitu luar biasa. Ada nggak mindset Bapak yang berubah gitu sebelum dan setelah menjadi guru penggerak? Banyak Bu ya. Banyak. Coba kalau banyak nih mau didengerin. Contohnya salah satunya gini ya Bu ya. Saya orang yang termasuk tidak terlalu suka dengan belajar sebenarnya. Tidak suka dengan belajar? Betul. Coba diklarifikasi. Aduh. Jadi begini Bu ya. Saya kadang-kadang waktu sebelum masuk guru penggerak ya, kadang-kadang merasa cukup ya sudahlah begini aja gitu Bu ya. Oke, merasa cukup dengan kompetensi yang dimiliki. Udah begitu. Tapi begitu kita masuk guru penggerak, 9 bulan kita bertemu dengan orang-orang yang memang luar biasa juga. Kemudian materi-materi yang diberikan juga luar biasa. Otak saya mulai apa ya Bu ya? Mungkin terpantik Bu ya. Terpantik. Jadi ketika ada guru berbagi atau guru belajar itu, saya mulai tergugah untuk ikutlah. Kita ikut mulai ada webinar apa saya ikut. Terus dalam artian ketika ada celah untuk saya belajar, saya usahakan itu untuk ikut begitu Bu, untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua coba Bapak, yang berubah mindset Bapak. Yang berubah itu sebenarnya adalah mindset saya terhadap siswa. Oke. Ini menarik nih Pak, gimana? Jadi waktu dulu saya berpikir bahwa siswa itu seperti apa ya? Kita bisa mengisi apapun yang kita mau pada siswa begitu Bu. Waktu dulu. Kalau sekarang mindset saya adalah siswa itu sudah memiliki sesuatunya, kita tinggal mengarahkan ke arah yang lebih positif dan lebih baik begitu. Iya, jadi sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Betul, jadi siswa itu bukan kertas kosong yang bebas kita tulisi apa saja, tapi kita hanya bertugas menebalkan garis-garis buram. Iya, menuntun siswa sesuai kodratnya. Kan saya juga menyamaratakan siswa itu ya, kadang siswa itu ya sama lah semua. Kadang-kadang saya hanya membagi beberapa orang antara yang pintar dan yang memang agak kurang, saya bilang begitu dulu itu. Tapi kalau sekarang ya saya bilang seiring mungkin beberapa pendidikan yang saya dapat juga gitu Bu ya. Selain kemarin beberapa saat saya pernah juga dapat pendidikan tentang ya guru pendamping khusus gitu ya. Alhamdulillah sudah lulus dua-duanya. Alhamdulillah. Itu semakin apa ya, berkembang karena diawali dari guru penggerak ini gitu ya. Aduh, berarti anak-anak yang saya rasa itu yang saya kira dulu itu mereka tidak mampu. Saya bilang mungkin mereka itu memang
ada suatu hal yang harus saya dalami begitu Bu ya, sehingga potensinya bisa lebih dikembangkan anak-anak ini begitu. Oke, berarti berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus menuntun siswa sesuai kodrat alam dan zamannya. Kita harus bisa membedakan nih grade siswa. Berarti kita itu harus melayani siswa. Pelayan siswa. Oke. Jadi untuk siswa di luar sana harus mau loh diajar sama guru penggerak, karena ternyata guru penggerak ini mampu membedakan siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi semua siswa diakomodir dengan baik ya Pak. Mudah-mudahan Ibu. Mudah-mudahan. Memang harus terus diasah kemampuan tersebut. Jadi kalau misalkan dari guru bahasa nih, kan tadi kita berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Anak yang motoriknya bagus diarahkan untuk menulis, mungkin ya. Anak yang baceo, bawel, pinter, capetang, berarti dia mah secara verbal. Berarti harus diakomodir ya Pak. Ayo dong ikut guru penggerak biar kita punya ilmunya. Oke. Lalu Pak, tadi kan mindset Bapak berubah, yang awalnya udah merasa cukup dengan kemampuan diri, mau berkembang. Yang awalnya memandang siswa semua sama, diperlakukan sama, sekarang berbeda. Nah, ada nggak sih Pak hal baru yang Bapak lakukan yang di luar kebiasaan Bapak sebelumnya gitu, sebelum jadi guru penggerak dan sekarang, baik di dalam kelas atau di luar kelas gitu. Hal-hal baru yang Bapak lakukan gitu yang berbeda dari sebelumnya. Hal yang baru paling mungkin bagi saya Bu ya, mungkin bagi guru-guru ini bukan hal yang baru, adalah sebuah kesabaran Bu. Sabar. Okay. Jadi kalau dulu itu saya merasakan bahwa yuk ayo gitu ya. Tapi kalau sekarang hal yang baru yang saya rasakan adalah bagaimana saya melatih anak itu atau belajar di kelas itu dengan penuh kesabaran bahwa mereka itu akan berkembang tahap demi tahap gitu. Kadang-kadang kan saya inginnya bahwa ini selesai langsung nih, materi ini mudah loh, gampang loh. Tapi kan begitu kita praktekkan, saya kadang-kadang yang memang ketidaksabaran saya begitu ya. Kemudian juga dalam masalah pengelolaan kelas Bu. Pengelolaan kelas, oke, gimana nih Pak? Pengelolaan kelas yang memang secara apa ya, saya juga menerapkan begitu seperti yang sudah kita pelajari, mungkin istilah antara ibu dan saya beda begitu ya di angkatan. Gimana gitu ya. Jadi saya namanya kesepakatan kelas, bagaimana siswa-siswa bisa berkomitmen dengan apa yang ingin dicapai di akhir pembelajaran begitu. Jadi kesepakatan kelas ya, ada yang namanya keyakinan kelas. Betul. Ada juga biasanya kontrak belajar antara siswa dan guru. Tapi itu menarik. Gimana Pak? Biasanya Bapak menerapkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu seperti apa? Kalau saya biasanya di kelas itu ya kita berdiskusi Bu ya. Kita punya tujuan seperti ini nih. Tujuan akhir saya bilang pada anak-anak kan, kalau saya masih kurikulum 13 gitu ya, belum kurikulum merdeka begitu. Ini tujuan akhir kita seperti ini nih. Mau bagaimana kita belajarnya? Itu kan respon anak berbeda-beda Bu ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, kita terus dorong mereka supaya agar aktif, jadi bisa berpartisipasi. Jadi juga saya bisa memberikan layanan yang terbaik bagi mereka begitu ya. Oh, si anak ini kan begini, si anak ini begini. Apakah saya harus yang sama? Mungkin tidak akan tercapai begini. Dan ketercapaian pun saya harus melihat sejauh mana kemampuan anaknya begitu Bu ya. Makanya selalu berdiskusi lah dengan anak begitu, dengan caranya diskusi dengan anak. Oh ini begini, menawarkan kepada mereka alternatif minggu depan akan seperti apa nih, bagaimana nih begitu pembelajarannya. Jadi guru penggerak ini lebih kepada melayani siswa sesuai kebutuhannya ya. Jadi memang kita itu betul, wargi Cadisdik tidak bisa menyamaratakan siswa. Di mindset kita mungkin ini mudah, tapi bagi siswa mungkin itu sangat sulit. Dan bagaimana kita mengelola kelas dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu yang berbeda dan itu yang luar biasa di guru penggerak itu. Oke Pak, ada pertanyaan yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Menurut Bapak, dengan kebijakan yang mempersyaratkan guru penggerak untuk menjadi salah satu syarat menjadi pengawas dan kepala sekolah, itu gimana Pak? Pandangan Bapak ya sebagai guru penggerak. Sebagai guru penggerak begitu Bu ya. Iya. Salah satu kemampuan guru penggerak adalah bekerja sebagai sistem Bu. Karena kita adalah sebagai ekosistem sekolah, begitu sekolah. Ya mau tidak mau Ibu ya, mau tidak mau berarti kan kita harus selalu mengikuti apa yang disyaratkan dari pemerintah. Itu secara normatif ya. Memang secara normatif, walaupun ya karena mau tidak mau lah kita sebagai pekerja Bu ya, sebagai pekerja yang memang memiliki atasan dan memang kita di bawah Kemendikbud begitu. Ya seumpamanya Kemendikbud mengisyaratkan seperti itu ya memang
ya harus kita dukung. Nah, di luar hal normatif seperti itu, Pak, dengan persyaratan itu menurut Bapak memang harus nggak sih dari guru penggerak gitu dengan pendidikan yang telah ditempuh kemarin? Untuk sekarang ya Bu ya, saya bilang untuk sekarang, karena saya akan melihat beberapa rentetan ke belakang. Untuk jadi pengawas atau kepala sekolah seperti LP2KS kan sekarang sudah dihilangkan Ibu ya. Pendidikannya mau dari mana lagi begitu? Mau di mana lagi? Tapi kalau memang kementerian mengisyaratkan bahwa kita akan dari penggerak, ya saya yakin lah penggerak bisa. Jadi intinya kenapa guru penggerak ini pantas menjadi salah satu syarat menjadi pengawas dan kepala sekolah, karena mungkin di dalam pendidikannya sudah dibekali ya ilmu-ilmu manajerial untuk mengelola sebuah ekosistem. Karena gitu ya ibu tahu juga di modul 3 kita belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian pengelolaan sumber daya, juga ditambah ada satu lagi adalah pengelolaan aset, pengelolaan program yang berdampak pada siswa. Itu sudah mulai di sanalah kita mulai berpikir bahwa bagaimana manajerial kita masuk di sana. Iya, betul, Bapak setuju sekali. Jadi mungkin karena dari hal kecil menjadi guru penggerak itu adalah untuk menjadi pemimpin pembelajaran, pada akhirnya guru penggerak itu diharapkan mampu menjadi pemimpin sebuah ekosistem yang dimana adalah ekosistem pendidikan yang dalam hal ini sekolah. Betul sekali, Bu. Jadi Bapak setuju ya? Setuju. Oke, garis bawahi. Luar biasa. Nah, ini Pak, pertanyaan sederhana sebenarnya, tapi mudah-mudahan dijawab dengan luar biasa ya. Menurut Bapak penting nggak sih mengikuti program guru penggerak? Jawaban saya saat ini ya Bu ya. Jawaban saya saat ini. Bagi saya penting, sangat penting bahkan Bu ya. Sangat penting. Bagi saya sangat penting. Hanya saja mungkin mohon maaf Bu ya, karena gini. Hal yang sangat penting ini bahkan orang-orang berbondong-bondong ikut-ikut di sana. Iya. Hanya saja regulasi yang terkadang tidak bisa membuat orang bisa masuk seluruhnya ke sana. Iya. Tapi kalau dikatakan sangat penting ya sangat penting Bapak Ibu, karena gini, untuk menunjang karir kita ke depan, kita tidak tahu sih keinginan kita itu kapan akan muncul begitu ya, terutama yang memang sudah memiliki NIP ya, begitulah PNS begitu Ibu ya, yang sudah golongan mulai dari 3B, 3C. Kan keinginan itu akan muncul dari kapan? Keinginan bahwa mereka akan menjadi pengawas, mereka akan berkontribusi lebih dalam dunia pendidikan, begitu. Tidak tahu akan mulainya dari kapan. Bisa saja ketika mereka sudah sekarang baru 3C atau 4A, mereka baru mau menjadi kepala, kan itu juga. Tetapi kan syaratnya harus diambil sejak awal. Iya betul. Kan? Mempersiapkannya Betul. sejak dini. Betul. Jadi kalau nanti ketika mereka mau kan penggeraknya juga sudah tidak ada, kan bingung juga nanti mau bagaimana kan. Tapi saya setuju dengan pernyataan Mas Menteri bahwa kenapa kita harus menjadi guru penggerak, karena guru penggerak itu nanti yang akan menggerakkan pendidikan di Indonesia gitu. Ketika banyak sekali pertanyaan di luar sana yang bilang bahwa ketika Mas Menterinya nanti menjabat menteri yang lain, apakah guru penggerak ini masih ada? Jawaban beliau itu sangat luar biasa. Ketika seluruh guru di Indonesia sudah menjadi guru penggerak, apakah guru penggerak itu hilang? Tidak. Kalaupun istilahnya berganti, ilmunya yang sudah kita terima itu sebagai persiapan kita untuk pendidikan di masa yang akan datang. Berarti sangat penting ya Pak? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa tidak semua? Kan nanti ada tahapan seleksi. Pemerintah pasti mengakomodir segalanya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya nih berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak setelahnya. Bapak kan ditunjuk oleh para guru penggerak angkatan 2 ya, berjumlah berapa orang tuh Pak? Hanya 13 orang. 13 orang, luar biasa. Tapi sekarang sudah banyak sekali di Cadisdik aja udah 51 orang Pak ya. Berarti kan itu pergerakannya luar biasa ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai koordinator, program apa sih yang penting setelah nanti kita sudah selesai guru penggerak ini yang harus selalu kita gaungkan untuk mendukung program pemerintah ini? Yang paling penting menurut saya Bu ya, karena seperti Mas Menteri bilang, perubahan itu dimulai dari kelas-kelas. Iya. Yang pertama ya kita harus menerapkan dulu apa ilmu yang kita dapat di kelas-kelas. Betul. Jadi kembali lagi Pak ke pertanyaan yang tadi, emang kegiatan program seperti apa nih yang harus digaungkan oleh para guru penggerak ini? Lebih banyak berbagi praktik baik terhadap baik guru sesama guru penggerak maupun pada guru-guru yang lain. Notabene gini ya Bu ya, praktik baik itu bukan hanya sebuah keberhasilan ya Bu ya, tetapi boleh juga proyek yang kita lakukan namun gagal itu juga boleh kita berbagi praktik.
kita bagi bahwa saya pernah melakukan ini loh, karena kita praktik baik itu yang selalu berhasil saja semua. Gitu. Betul. Jadi kita bisa berdiskusi di sana juga dengan teman-teman. Jadi berguru dari kegagalan. Iya, betul. Jadi kita bisa berbagi dengan teman-teman bahwa kita bisa menelaah atau menganalisis di mana sih ini gagalnya begitu Bu. Iya. Dan bisa tidak diterapkan, kita ulangi kegagalan tersebut dengan saran-saran yang memang mungkin dari guru-guru penggerak dan guru orang lain, mungkin kita harus mulai terbuka iya, Bu, betul, betul. Setuju Pak. Ya. Karena kan cuma apa ya, menerima sebuah keberhasilan. Iya. Tetapi kalau anti kritik begitu sebenarnya. Tapi kan guru penggerak tidak boleh begitu Bu. Iya. Kalau kita gagal pun maksudnya, oh ini gagalnya di sini loh, karena kita adalah seorang guru pembelajar tentu saja. Betul, ya. Saya setuju Pak. Jadi tadi aksi nyata itu bukan sebuah syarat untuk centang biru di LMS ya. Betul. Tapi aksi nyata itu memang harus dilaksanakan nyata di sekolah kita minimal. Jadi jangan seperti mercusuar. Betul nggak? Jangan hanya rencana aksi nyata. Jadi memang harus diaplikasikan. Bapak udah nih Pak? Alhamdulillah. Oke, mau tanya dong Pak, aksi nyata Bapak yang paling luar biasa yang memang diaplikasiin di sekolah itu apa? Siapa tahu guru penggerak di luar sana tuh mulai terinspirasi. Begini Ibu ya, saya dengan Ibu Rani begitu, karena kami berdua, kami membentuk namanya adalah Kompor Meleduk Ibu, sebuah Kompor Meleduk. Kompor Meleduk namanya. Itu sebuah komunitas praktisi yang kami bawa gitu ya, untuk kami berbagi dengan guru-guru di sekolah. Kita combine Ibu ya, antara guru-guru yang muda dengan yang senior. Begitu. Kita ambil senior-senior yang memang ingin belajar begitu bareng dan berbagi ilmu. Yang muda-muda yang merasa bahwa butuh ilmu begitu. Kita combine, kita bagi di sana baik keberhasilan maupun kegagalan. Jadi setiap kita tiap bulannya melakukan pertemuan Ibu ya. Yeah. Walaupun dalam sekolah di sekolah sendiri gitu ya, melakukan pertemuan. Setiap mereka punya kegiatan, mereka itu bagi Bu. Kok kemarin saya gagal nih di sini nih. Oke. Yuk mana sih kegagalan saya? Mereka udah mulai. Kemarin saya berhasil nih. Yeah. Kemudian di minggu berikutnya mereka bilang, oh ternyata berhasil nih kemarin ini. Kita bagi terus seperti itu. Jadi semacam forum grup discussion ya. Iya, grup sharing gitu. Sharing gitu. Jadi guru-guru ini mulai terbuka Ibu ya. Beberapa guru, saya bilang tidak semua guru karena memang agak berat juga untuk membuat perubahan di dalam satu sekolah begitu. Guru-guru sudah mulai mau mengatakan bahwa oh kemarin saya salah langkah ya untuk melakukan ini, harusnya begini. Sudah mulai menerima bahwa oh ini salah loh. Harusnya begini loh. Itu yang menurut saya agak sedikit paling penting Bu bagi guru, karena mulai menerima bahwa kita punya kesalahan nih dan kita harus memperbaikinya begitu. Itu yang mulai yang saya rasakan bahwa itu adalah hal yang terbaik begitu dilakukan begitu. Karena sulit sekali Bu untuk mengatakan bahwa ketika Ibu sedang mengajar di kelas, kemudian tujuan pembelajaran tidak tercapai, dan kemudian Ibu berkata bahwa kemarin saya gagal. Iya. Paling sulit itu, setuju Pak. Jadi yang selalu kita banggakan adalah keberhasilan kita, kesuksesan kita. Kegagalan kita jarang sekali mau kita up untuk diperbaiki. Oke. Kalau program sendiri nih Pak, kalau itu kan memang itu udah membuat komunitas ya, semacam komunitas. Kalau program yang Bapak canangkan di sekolah nih yang bisa dibagiin ke teman-teman Cadis di kapan nih Pak? Yang menggerakkan komunitas sekolah, program gitu. Untuk saat ini saya belum buka begitu Bu ya, secara pribadi tidak buka bahwa itu program saya, karena saya bentuknya adalah sebuah kolaborasi begitu, karena memang yang diisyaratkan adalah bentuk kolaborasi saya dengan itu. Jadi ini bukan hasil kerja saya juga, tapi hasil kerja dengan teman-teman yang dimana ketika kita mendapatkan ilmu, kita bagi sharing, kemudian terjadi hal seperti itu, yaitu hal yang memang apa ya namanya. Jadi kita bukan seorang yang lone ranger, apa namanya istilahnya single fighter begitu, karena memang kita bekerja untuk sekolah, itu kan sangat berat sekali bagi kita. Kalau ibu pun bukan bekerja untuk seorang, makanya kita kolaboratif dengan guru-guru yang memang ibaratkannya adalah mereka itu adalah pengikut kita untuk perubahan. Followers ya. Followers kita untuk perubahan. Oke, siap Pak. Nih. Pertanyaan terakhir deh Pak. Terakhir nggak ya? Terakhir deh. Apa yang membuat konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, filosofi pendidikan beliau ya, cocok digunakan saat ini? Tidak lekang dengan zaman Bu. Tidak lekang dengan zaman. Karena? Ya karena pondasi yang dibikin oleh Ki Hajar Dewantara itu merupakan aset yang memang
sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia begitu Bu. Dengan sistem momong-among dan lain-lainnya itu ya memang itulah yang harus sebenarnya dilakukan di kita begitu. Jadi pembelajaran itu kan bukan hanya sekedar adalah menghasilkan bahwa siswa-siswa yang pintar, tetapi juga siswa-siswa yang harus berakal budi dengan baik begitu, memiliki keimanan yang baik, akal budi yang baik, juga kecerdasan yang baik. Jadi segala sesuatunya itu harus memang seimbang begitu, tidak hanya mengejar kecerdasannya saja, sementara akal budinya juga rendah gitu ya, agamanya juga rendah. Makanya pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ya yang paling cocok bagi kita itu ya. Oke, jadi pendidikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah yang terbaik karena sesuai dengan kondisi dahulu, sekarang dan mungkin masa yang akan datang. Luar biasa. Oke, nih ada segmen terakhir nih Pak, sambung kata. Jawab dengan cepat ya Pak. Insya Allah. Kalau nggak cepat nanti saya speed. Oke. Guru. Penggerak. Pendidikan. Maju. Tergerak. Bergerak. Bergerak. Maju. Menggerakkan. Indonesia Jaya. Oke. Aduh, terakhir dong Pak. Sebagai closing statement, ajakan untuk seluruh wargi Cadisdik 6 ini untuk senantiasa bergerak dan menjadi katalis perubahan di dunia pendidikan, terutama menjadi guru penggerak. Dunia terus berputar Bapak Ibu. Tidak semua hal yang kita inginkan sekarang itu akan berguna di masa depan. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan berpengaruh di masa depan. Hal sekecil apapun yang kita lakukan sekarang, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah hal yang akan menjadi fundamental di depannya, menjadi sebuah hal yang bisa menginspirasi banyak orang. Ya salah satunya guru penggerak. Bagaimana Bapak Ibu akan ikut memajukan pendidikan Indonesia guna mencapai visi pendidikan Indonesia tahun ini atau tahun ke depan. Semoga pendidikan Indonesia terus bisa berkembang, melahirkan manusia-manusia yang jujur, mandiri, mampu berpikir kritis, agamis, dan tetap memiliki akal budi. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak Jajat. Jadi hayu menjadi guru penggerak, karena tadi seperti yang Pak Jajat bilang bahwa perubahan kecil yang kita lakukan saat ini bisa jadi berdampak besar untuk pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jangan lupa tonton, like, subscribe, and komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.